立石くん、なんなわけ？は言うだけだからいい。とにかく同期でしょ。ごめんね、全部嘘だから。で振られんのかと思ったわ。全然そういうのじゃない。思いが溢れて態度に出ちゃう。かわいい。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Konokai Sanesuki no Hitoga Imasu episode pertama. Anime ini mengisahkan dua pekerja kantoran bernama Masuku dan juga Yui yang selalu terlihat tidak bisa akur ketika berada di kantor. Namun sebenarnya mereka berdua kini telah jadian dan mereka sengaja menyembunyikan status pacaran mereka dari rekan-rekan kerja mereka. Mau tahu bagaimana cara mereka berdua menyembunyikan rahasia mereka? Simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan rekan-rekan kantoran dari Masuku yang kini sedang membahas sebuah sinetron, yang mana dikisahkan terdapat dua orang pekerja kantoran yang ternyata diam-diam menyembunyikan status mereka sebagai sepasang kekasih, yang mana hal ini membuat sebuah gosip tentang orang-orang yang ada di kantor Masuku. Lantas kita diperlihatkan dua orang rekan kerja dari Masuku yang kini berada di divisi yang sama dengan Masuku. Yang pertama ada Maria yang berusia 26 tahun, yang di sini merupakan junior dari Masuku. Dan yang cantik di sini ada Shizuno yang merupakan senior Masuku berusia 32 tahun. Lalu tak lama setelahnya tiba-tiba Masuku dihampiri gadis usia 28 tahun yang kini sedang marah-marah kepada Masuku. Gadis tersebut ternyata adalah Yui, yang mana karena Masuku ada masalah pada divisi akuntansi sehingga membuat Yui pun di sini merasa marah kepada Masuku. Maria dan Shizuno pun di sini merasa terheran-heran mengapa mereka berdua tidak bisa saling akur, padahal mereka berdua merupakan teman satu angkatan di sekolah dulu. Namun dibalik itu, rupanya Masuku dan Yui sebenarnya merupakan sepasang kekasih yang sejak kemarin baru saja resmi telah jadian. Dan omelan dari Yui tadi hanyalah bohongan saja agar status mereka sebagai sepasang kekasih tidaklah terbongkar. Dan sekarang Yui sedang berada di kosan Masuku karena ia sedang ingin berduaan bersama Masuku malam ini. Lantas di sini Masuku mencoba bertanya kepada Yui, apakah Yui akan bersikap keras seperti tadi ketika di kantor, padahal mereka berdua saat ini sudahlah jadian. Spontan Yui pun di sini menjelaskan bahwa jika mereka terus terang sebagai sepasang kekasih, yang ada nantinya dirinya akan lepas kendali dan ia malah ingin selalu bermesraan bersama dengan Masuku. Oleh sebabnya di sini Yui juga memberi beberapa syarat kepada Masuku yang intinya jangan sampai status mereka berdua diketahui oleh siapapun. Apalagi tadi Masuku sempat merasa cenat-cenut ketika Masuku yang bertatap muka dengan Yui. Masuku yang tahu pun sebenarnya merasa agak keberatan karena seolah mereka saat ini tidak seperti sepasang kekasih. Namun alasan sebenarnya Masuku tidak ingin Yui bersikap galak kepadanya karena ia merasa khawatir jika Yui malah dicap sebagai gadis galak oleh rekan kerjanya. Tapi meski begitu, di sini Masuku tetap akan melakukan permintaan dari Yui asalkan ia masih tetap bisa menjadi pacar dari Yui. Hari esok pun tiba. Kini kantor Masuku sedang memasuki fase sibuk, sehingga Masuku dan Yui di sini harus lebih fokus dalam pekerjaan mereka. Apalagi Masuku dan Yui berada di divisi yang berbeda, sehingga membuat mereka akhir-akhir ini tidak ada waktu untuk saling ketemuan. Lalu ketika Yui ada kesempatan untuk mengantar kwitansi di divisinya Masuku, di sini rupanya Yui harus mengalah karena kerjaan tersebut telah diambil oleh rekan kerjanya. Lalu beberapa hari kemudian, akhirnya fase sibuk kantor pun telah usai, sehingga Masuku kini akhirnya bisa pulang dengan nyaman. Dan ketika Masuku yang kini ingin teleponan dengan Yui, rupanya di sini Yui sedang ketiduran, sehingga Masuku saat ini tidak bisa mendengar suara dari Yui.
Beberapa hari pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Masuku yang merasa agak murung karena ia yang tidak bisa menghubungi Yui semalam. Yang mana harusnya setelah selesai dari fase sibuk, setidaknya Masuku kini ingin bertemu dengan Yui. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba Masuku kini bertemu dengan Yui ketika mereka hendak menuju ke lantai bawah menggunakan lift. Namun karena kondisi mereka saat ini sedang bersama rekan-rekan yang lain, sehingga mereka berdua kini tidak bisa saling bermesraan. Lantas karena kini suasana terasa agak canggung, di sini Shizuno pun mencoba memuji kinerja dari Yui yang terlihat cukup bagus ketika membantu pekerjaan dari wakil direktur. Kemudian di sini Shizuno meminta Masuku untuk memuji Yui atas kerja keras yang dilakukan oleh Yui sebelumnya. Dan di saat Masuku memuji kehebatan dari Yui, seketika Yui di sini merasa malu sekaligus senang, namun ia berusaha menutupi perasaannya dengan wajah yang agak galak. Lalu setelah Masuku dan Yui saling berbincang, di sini Shizuno pun merasa bahwa sebenarnya Masuku dan Yui memanglah cukup akrab. Namun seketika Yui pun di sini membantah bahwa dirinya tidak akan sudi untuk bisa akur dengan Masuku. Dan untungnya status mereka saat ini tidak disadari oleh Shizuno bahwa sebenarnya mereka berdua lebih akrab daripada ini. Lalu seiring berjalannya waktu, di sini di dalam lift terlihat semakin full dan membuat Masuku dan Yui di sini kesulitan untuk saling berduaan. Namun meski begitu, di sini mereka tetap bisa cari-cari kesempatan dengan mereka yang kini sedang bergandengan tangan di tengah keramaian. Lalu pada malam harinya, di sini akhirnya Masuku bisa teleponan bebas dengan Yui setelah ia dan Yui disibukkan dengan pekerjaan di kantor. Lantas di sini mereka mulai membahas tentang kencan mereka yang akan mereka rencanakan pada akhir pekan. Yang mana berhubung sebentar lagi mereka akan memasuki sebulan setelah jadian, sehingga mereka ingin kencan pertama kali mereka pergi menuju ke sebuah bioskop. Waktu kencan pun telah tiba. Saat ini Masuku pun bertemu dengan Yui di stasiun sesuai dengan janjian yang telah mereka sepakati. Dan di sini Masuku pun terlihat cukup terpukau dengan penampilan dari Yui yang ternyata hari ini terlihat sangatlah cantik. Lantas kini mereka pun pergi ke sebuah bioskop sesuai dengan kesepakatan tempo lalu. Dan selama nonton, di sini mereka pun terlihat sangat senang, layaknya sepasang kekasih yang kini sedanglah jatuh cinta. Lalu di saat mereka yang sehabis nonton film, di sini mereka bertemu dengan senior mereka di kantor yakni Seiya. Dan ternyata Seiya dulu adalah senior dari Yui yang kebetulan menjadi ketua dari klubnya dulu di kampus. Oleh sebabnya di sini Yui terlihat sangat akrab dengan Seiya. Masuku yang tahu pun di sini merasa cemburu dengan Yui yang saat ini terlihat begitu dekat dengan Seiya. Apalagi saat dulu pada awal-awal masuk kerja, kala itu Yui selalu terlihat akrab dengan Seiya, sampai ada rumor bahwa Seiya dan juga Yui sebenarnya adalah sepasang kekasih. Namun meski begitu, di sini Yui hanya menganggap Seiya sebagai senpainya saja, karena ia kini telah punya kekasih yakni Masuku. Dan karena kini Seiya mengajak Yui dan Masuku makan bersama, sehingga membuat mereka kini harus jaga sikap agar jangan sampai terlihat seperti sepasang kekasih. Lalu ketika Seiya menyinggung perihal film di bioskop tadi, di sini Masuku dan Yui pun terlihat agak panik karena mereka merasa khawatir jika Seiya melihat mereka berdua ketika sedang berduaan di dalam bioskop. Namun untungnya di sini Seiya tidak sempat menonton film, sehingga mereka pun di sini bisa beralasan bahwa tadi mereka berdua juga kebetulan sedang bertemu di depan bioskop. Lalu di saat Masuku dan Yui pulang bersama, di sini akhirnya Yui mau memanggil nama depan dari Masuku, sehingga membuat Masuku di sini pun rasa cukup senang. Lantas kini mereka pun melanjutkan kemesraan mereka dengan kini mereka yang menuju ke kosannya Masuku. Kemudian pada keesokan harinya, di sini Yui dan Masuku terlihat cukup senang karena semalam mereka berdua sehabis bersama. Lalu ketika mereka hendak berangkat ke tempat kerja, rupanya Yui telah menyiapkan baju gantinya di loker sehingga mereka bisa pergi ke tempat kerja saat ini bersama. Selain itu, karena tidak ada rekan kerja mereka yang berada di daerah sini, sehingga mereka tidak perlu cemas jika mereka terlihat sedang bersama.
Namun ketika Masuku hendak naik kereta, rupanya kini ia pun bertemu dengan juniornya yakni Maria, karena Maria baru saja pindah kosan dekat dengan kosannya Masuku. Spontan di sini Yui pun akan naik kereta selanjutnya agar Yui dan Masuku tidak ketahuan Maria sedang berangkat bersama. Dan setelahnya mereka tetap harus berpura-pura seolah tidak berpacaran karena mereka tentu akan malu jika ada rekan kerja mereka yang mengetahui bahwa mereka berdua kini telah resmi menjadi sepasang kekasih. Oke, untuk pembahasan anime Konokai Sanisuki episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.